sudah bisa bertemu lagi ya kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu Pendeta, Ketua KPA Resort, Ketua KPA, Ketua SPA Jemaat, Ketua Resort. Selamat sore, selamat bertemu kembali, selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita bisa melewati 1 tahun ya kakak-kakak sekalian ya, 2023. Sekarang kita masuk ke 2024. Puji Tuhan, pelayanan masih Tuhan percayakan kepada kita untuk anak-anak sebagai masa depan gereja kita dan masa depan bangsa kita. Baik kakak-kakak, untuk menghemat waktu karena sudah telat 11 menit, saya langsung membuka acara kita. Pada pertemuan hari ini, kakak-kakak sekalian, kita akan sosialisasi bahan ajar bulan Januari. Ya, seharusnya bulan Desember ya, tapi karena kesibukan Natal kita, jadi kita undur 1 minggu. Ya, sepertinya sekolah minggu mulai aktif besok ya, rata-rata ya kakak-kakak sekalian. Jadi kita telatnya 1 minggu saja. Baik, hari ini sosialisasi untuk bahan ajar tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Pendeta Happy Septiana Undas. Beliau yang menyusun mengolah kembali bahan ajar kita untuk tahun 2024. Baik, kita akan mulai. Pertama kita akan doa pembuka lebih dahulu, nanti akan dipimpin oleh Kak Alina. Setelah itu kita akan menyanyi lagu Mas Anak GKE dan himne GKE. Terus yel-yel pelayanan anak GKE. Terus ada salam pengurus atau pengumuman dan lain-lain dari pengurus yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua KPS Sinode kita, Pendeta Maria Angela. Terus poin kita adalah sharing materi bahan ajar tahun 2024. Pertama adalah bulan Januari, doa penutup dan informasi lain-lain dan foto bersama. Baik, kita akan mulai. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Lawina. Silakan Kak Lawina untuk pimpin doa pembuka kita. Ya, terima kasih Kak Epi. Baik kakak-kakak guru sekolah minggu, marilah kita berdoa bersama-sama untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Mengawali tahun 2024 ini, Engkau telah memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga memampukan kami untuk berjumpa bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu se-GKE via Zoom meeting. Dalam rangka pertemuan rutin perdana KPA Sinode GKE tahun 2024 untuk persiapan materi atau bahan ajar anak sekolah minggu GKE bulan Januari 2024. Ada sukacita kami, ada semangat baru. Berkatilah kami sekalian yang ikut ambil bagian dalam pertemuan ini. Narasumber kami, Pendeta Happy S. Undas MTH, kiranya Engkau berkati, sehingga dapat menyajikan materi dengan baik. Semua pengurus KPA Sinode GKE, Resort dan Jemaat, serta kakak-kakak guru sekolah minggu Engkau berkati, sehingga dapat mengerti dan menerapkan bahan ajar sekolah minggu jilid 1 bulan Januari 2024 ini di tempat mereka masing-masing. Berkati juga perlengkapan atau alat yang kami gunakan, sehingga sinyal internet dapat berfungsi dengan baik, dan kami dapat melaksanakan pertemuan kami ini dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lawina telah pimpin kita dalam doa. Baik kakak-kakak sekalian, kita akan menyanyi bersama Mars Anak GKE dan himne Anak GKE. Silakan Kakak Titi untuk share Mars dan himne Anak GKE. Sudah terlihat Kak? Ya. Berdiri di atas panji GKE.
tetapi kami adalah satu di dalam kasih-Nya. Gerakkanlah kamu, kuatkan tekadmu untuk menggapai cita-citamu. Satukan hatimu, siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita adalah harapan keluarga, gereja dan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berakar, bertumbuh berbuah dalam kasih Kristus. Oke, kita lanjut dengan hina anak GKE. Tuhan berkati anak PKE setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia, bersuka cita, semangat melayani. Kami satu anak PKE, harapan keluarga, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjut lagi satu dengan yel-yel pelayanan anak GKE. Silakan Kak Titin. Para bentar mas. Punya orang apa namanya lihat.
Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Titin. Baik kakak-kakak, seperti ya tadi ya, bahwa kita akan semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita di tahun 2024 untuk lebih berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Baik kakak-kakak, kita akan mendengarkan salam pengurus dari KPA GKE Sinode yang akan disampaikan oleh Pendeta Maria Apriana Angela STH MSI. Beliau adalah Wakil Ketua KPA Sinode GKE. Kepada Kak Ella, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Epi. Salam damai sejahtera untuk semua yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Selamat siang menjelang sore, Ibu, Bapak, kakak-kakak pengajar di sekolah minggu. Masih dalam suasana euforia kesukacitaan. Izinkan saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat sudah memasuki tahun 2024 di hari ke-6 ini. Ibu, Bapak, kakak-kakak yang kami hormati, kasihi, di sini kami mewakili teman-teman pengurus KPA Sinode GKE untuk menyampaikan salam hangat dan salam sayang dari kami semua. Terima kasih atas kehadiran dan kesetiaannya dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh KPA Sinode GKE, pertemuan yang berlangsung secara rutin dalam rangka mempersiapkan pelayanan di resort atau Jumat, khususnya untuk kategori anak-anak sekolah minggu yang sangat kita cintai. Pertemuan ini adalah salah satu bentuk keseriusan dan kepedulian kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menjawab berbagai kebutuhan sekolah minggu di GKE. Bahkan selain pertemuan ini, Kak Titin sebagai wakil sekretaris telah secara rutin membagikan bahan mengajar sekolah minggu agar jauh-jauh hari dapat dipersiapkan dengan baik. Adapun data-data dan informasi tertulis yang sepanjang tahun 2023 dari resort dan Jumat itu telah kami terima sebagai data dan informasi kuantitatif yang telah diproses oleh pengurus KPA Sinode GKE, dan pertemuan rutin masih akan dilaksanakan untuk sepanjang tahun 2024 ini dengan koordinator pertemuannya adalah Kakak Pendeta Happy, yang rencananya akan dilaksanakan dalam programnya yaitu setiap hari Sabtu, setiap pukul 14 WIB atau pukul 15 WITA, yang hari ini kita mulai bersama untuk tahun 2024 ini. Dan dalam perencanaannya itu akan diadakan setiap minggu ketiga atau keempat setiap bulannya. Nah, nanti informasi ini akan disampaikan melalui undangan. Kami akan upayakan bahwa undangan akan disampaikan seminggu sebelum kegiatan berlangsung. Nah, Ibu, Bapak, kakak-kakak yang kami kasihi, kami juga berterima kasih atas informasi dan dokumentasi yang selama ini disampaikan melalui WA Group per wilayah dan juga melalui medsos lainnya atas berbagai kegiatan sekolah minggu yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Kami dari KPS Sinode GKE telah mengikuti setiap informasi tersebut dan telah dari setiap wilayah pelayanan Ibu Bapak dan kakak-kakak sekalian. WA Group KPA per wilayah-wilayah GKE sesungguhnya juga dapat diikuti oleh semua guru-guru sekolah minggu. Jadi bagi kakak-kakak sekolah minggu dan pendetanya yang sampai hari ini belum masuk dalam WA Group, itu dapat memberikan informasi kepada Kak Titin agar mereka juga bisa bergabung dalam WA Group tersebut. Dan nantinya silakan informasi ini bisa juga disampaikan kepada kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Nah, harapan kami adalah informasi dalam WA Group ini tidak hanya dari KPA Sinode GKE saja, tetapi kami juga mengharapkan adanya informasi kegiatan dari setiap wilayah-wilayah pelayanan di tempat Ibu, Bapak, dan kakak-kakak sekalian. Kami juga sangat bersyukur bahwa sekolah minggu bukan hanya kegiatan satu kali seminggu ya kakak-kakak, ini sukacita sekali kita bersama, tetapi di beberapa tempat sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kebutuhan dalam programnya, juga telah melaksanakan beberapa kegiatan lainnya. Ada yang berbentuk ibadah rumah tangga anak,
Ini ada di Resort GKE Kuala Kurun. Seingat saya juga ada di Resort GKE Tewah, Marikoi, dan beberapa wilayah sekitar Gunung Mas lainnya. Ada juga programnya yang hari Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat atau Sabtu Ceria Anak. Nah, ini juga nampaknya sudah beberapa tempatnya sudah mulai aktif. Ada juga sekolah minggu yang melaksanakan ibadah Padang, merayakan Hari Anak GKE, Seresot, dan Cares. Juga ada yang sudah sampai didokumentasikan, ditayangkan di YouTube begitu. Lalu ada perayaan Hari Anak GKE yang tahun 2023, tahun lalu itu sudah mulai meriah juga. Ada yang merayakannya dengan cara beribadah, perlombaan, ada yang berseni anak di Kasongan, ada yang tampil menyanyi dengan permainan angklung, dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan UIM Sunday Day di Mandomai. Ada yang melaksanakan Bible Camp anak di Resort GKM Malawen, bahkan perayaan anak gerejawi juga meriah nih yang baru-baru Desember sampai bulan ini masih dirayakan kakak-kakak. Natal, ada yang Natalnya dalam kelompok sekolah minggu, ada yang Natalnya dalam gabungan beberapa lingkungan sekolah minggu, ada juga yang Natalnya dirayakan di rumah, ada yang di aula, ada yang di gereja, ada yang di ruang kelas sekolahan, bahkan ada yang sekolah minggu menyelenggarakan Natal juga di halaman terbuka, di outbound begitu. Nah, terlihat anak-anak sangat bergembira sekali memuji Tuhan, tampil bernyanyi, menari, nujum, puisi, baca Alkitab, dan sebagainya. Sungguh kita bersyukur, bersuka cita, karena sudah ada juga dilaksanakan Natal Sekolah Minggu Seresot. Nah, ini tadi saya cek dokumen-dokumen di WA grup kakak-kakak yang sudah menginformasikan bahwa oh ini kami sudah nih merayakan Seresot. Nah, dan juga harapan kita bahwa di tahun ini perayaan Paskah Sekolah Minggu juga bisa terlaksana seresot begitu ya. Natal dirayakan secara meriah, demikian pula Paskah tahun 2024 kiranya juga dapat dirayakan secara kesukacitaan sebagai perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan dosa yang menyelamatkan kita semua. Nah, termasuk juga anak-anak dapat memperoleh anugerah keselamatan, bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga merasakan kesukacitaan itu. Momen kesukacitaan dan damai sejahtera dengan memperhatikan situasi, kondisi anak, ini juga ada di beberapa resort, khususnya di resort Palangkaraya Hilir, dengan ketua resortnya yang pada saat itu Pendeta Ramadi, yang sudah memprogramkan kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak Tuhan yang berkebutuhan khusus melalui perayaan Natalnya. Dengan ketua KPA resortnya Kakak Dwi Putir dan pendeta pendampingnya Kakak Pendeta Toda. Terima kasih kakak-kakak. Apakah hadir dalam pertemuan hari ini? Oke. Nah, kami juga teringat bahwa pada kisaran tahun 2014 ini sudah ada juga pelayanan sekolah minggu untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah mulai dilaksanakan di Resort GKE Sampit. Yang juga sama, dia diawali dengan perayaan Natal untuk anak-anak khusus ini yang berlanjut dalam kunjungan Paskah. Nah, kita juga berharap semoga program ini masih tetap ada dan terus dilaksanakan di sana. Nah, jadi silakan setiap wilayah juga memperhatikan kembali situasi dan kondisi anak-anak yang dilayaninya. Jika ada anak-anak istimewa yang berkebutuhan khusus, agar mereka ini juga bisa menjadi bagian penting yang kita perhatikan, yang menjadi perhatian gereja melalui sekolah minggu, dan anak-anak ini juga bisa mendapatkan pelayanan melalui perjamuan kudus untuk anak-anak. Pada tahun 2023 yang lalu, kakak-kakak sekalian, ibu bapak, KPA Sinode telah melaksanakan deklarasi Gereja Ramah Anak, Remaja, dan Pemuda yang dilaksanakan di Gereja Sekatik itu pada 29 Juli 2023. Terima kasih panitia yang sudah mempersiapkan terselenggaranya kegiatan tersebut.
Terima kasih kehadiran beberapa perwakilan dari beberapa resort. Deklarasi gereja ramah anak, remaja, pemuda juga dapat dilaksanakan di tingkat resort, cares, jemaat. Ini dalam rangka sebagai bentuk komitmen perlindungan generasi gereja kita. Seperti yang sudah pernah dilaksanakan di resort GKE Kapuas, pasca deklarasi di Gereja Sakatik, deklarasi ini juga berlanjut untuk tingkat resort GKE Kapuas dengan ketua resortnya Kakak Pendeta Mariadi. Resort GKE Pulang Pisau juga akan menjadi role model gereja ramah anak dengan ketua resortnya Kakak Pendeta Heri yang juga pada tahun-tahun ini akan diupayakan untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan kakak-kakak bahwa akan dilaksanakan juga di wilayah pelayanan-pelayanan lainnya. Kakak-kakak sekalian, pelatihan fasilitator sudah dilaksanakan di 2023, tepatnya 13 sampai 15 November di Aula Majelis Sinode GKE, dengan koordinatornya Kakak Pendeta Dein yang telah dibantu dengan timnya. Terima kasih banyak kakak-kakak yang terlibat dalam persiapan dan terselenggaranya kegiatan ini, kegiatan tersebut maksud kami. Terima kasih juga Ibu Bapak yang telah banyak terlibat dan telah memulai sosialisasi mengenai gerakan gereja ramah anak, remaja, dan pemuda di wilayah pelayanannya. Hal ini tentu saja terpantau juga kakak-kakak dari WA Group Fasilitator GRA, GRRP, GKE. Ada semangat bersama kita semua dalam pelayanan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Nah, semoga mereka akan menjadi generasi gereja yang kuat imannya, sehat secara rohani, dan juga merasakan bahwa gereja adalah tempat yang benar-benar aman. Gereja adalah tempat yang melindungi mereka secara holistik. Program Gereja Ramah Anak, Remaja, dan Pemuda akan terus kita lanjutkan di tahun 2024 ini. Jadi mohon dukungan doa dan kerjasama semua pihak. Ibu Bapak, kakak-kakak sekalian, memang semenjak awal kepengurusan KPA Sinode GKE, kami pun telah menyadari bahwa ada banyak kebutuhan sekolah minggu yang berbeda-beda di setiap tempat. Kami menyadari bahwa kebutuhan ini adalah bagian dari kepekaan atau bagian dari sensitivitas pengurus sekolah minggu untuk mengenali anak-anaknya dan mengenal wilayah pelayanannya. Oleh sebab itu, komunikasi dan relasi kerjasama antara guru-guru dan simpatisan pelayanan anak dengan majelis jemaat atau resort ini menjadi poin kunci yang akan menunjang program dan kegiatan sekolah minggu di wilayah masing-masing kita, dengan setiap berfokus untuk memperhatikan anak-anak. Untuk kelompok ini, kita masih akan menggunakan bahan ajar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini satu, buku mengenai berakar, bertumbuh, dan berbuah, mengingatkan kembali seperti yang pernah disampaikan Kakak Pendeta Happy ya dalam pertemuan sebelumnya, bahwa pada tahun 2022 kita dalam fase berakar. Pada tahun 2023 kita dalam fase bertumbuh. Dan sekarang saatnya pada tahun 2024 ini kita akan memasuki fase berbuah yang akan mengarah pada pendidikan karakter Kristiani. Nah, apa pendidikan karakter Kristiani yang dimaksudkan dalam hal ini yang hendak kita sampaikan melalui firman Tuhan kepada anak-anak? Yang pertama adalah tindakan-tindakan Kristiani. Yang kedua adalah nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga adalah pesan iman yang akan menjadi buah-buah dalam pembelajarannya. Nah, jadi oleh sebab itu, dalam pelayanan sekolah minggu, pengajar, simpatisan, ibu bapak, kakak-kakak dapat mengembangkan tema yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah pelayanannya. Maka untuk mencapai fase berbuah ini, sekali lagi kami menghimbau kembali agar juga dapat bekerja sama dengan pendetanya untuk mengembangkan bahan atau materi yang telah disiapkan dari KPA Sinode GKE. Dari bulan Januari sampai Desember,
itu sudah dibuat subtema yang akan menjadi clue pengembangan suplemen. Kami sampaikan juga bahwa tema setiap minggu pelajaran itu tidak berurutan seperti pada buku jilid 1, karena disesuaikan dengan tema Hari Besar Gerejawi dan menyesuaikan dengan Almanak Nas GKE untuk tahun 2024. Bagi pengajar yang belum memiliki buku bahan ajar jilid 1, nah ini memang sebaiknya memiliki buku tersebut, karena di bulan-bulan berikutnya, bahkan mulai bulan Januari ini, kami hanya akan mengirimkan file suplemen saja sebagai materi yang akan melengkapi buku yang kami maksudkan. Nah, dari mana buku ini bisa didapatkan? Ini nanti kakak-kakak bisa menghubungi Kak Titin, atau nanti bisa meminta bantuan ketua resortnya atau ibu bapak pendetanya. Memang harga bukunya kami tidak bisa turunkan lagi, kakak-kakak. Ini menjadi kesulitan kita bersama karena memang biaya cetaknya juga yang tidak bisa tawar-menawar begitu. Sangat sulit, biaya cetaknya cukup mahal gitu. Jadi kami menjual buku jilid 1 itu seharga 150.000. Nah, sebenarnya harga ini sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ibu Bapak, kakak-kakak sekalian, kami juga menyampaikan bahwa tahun 2023 kita telah melaksanakan beberapa pelatihan guru sekolah minggu. Ada juga yang dilaksanakan di beberapa resort yang bekerja sama dengan KPA Sinode GKE. Ada juga yang beberapa resort atau cares ini menyelenggarakan secara mandiri, bekerja sama dengan beberapa mitra gereja lainnya. Dan bahkan tahun ini dalam program KPA Sinode GKE akan dilaksanakan kembali pelatihan guru sekolah minggu. Nah, ini dengan koordinatornya Kak Epi Ringkang, kakak yang memandu acara kita pada hari ini. Dalam program kami, rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan secara hibrid, yang on-site-nya ini semoga tidak ada halangan atau perubahannya. Rencana akan dilaksanakan di Aula Majelis Sinode GKE di Banjarmasin. Nah, kapan pelaksanaannya akan diselenggarakan? Kami masih memperkirakan akan dilaksanakan antara bulan Juli, berkisaran bulan Juli sampai September di tahun ini. Jadi Ibu Bapak, kakak-kakak terkait dengan rencana kegiatan pelatihan ini, silakan program ini dimasukkan dalam program kakak-kakak di resort atau di jemaat untuk kegiatan tahun 2024 yang nantinya dapat disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat atau resortnya. Nah, karena tentu saja hal ini berkaitan dengan anggaran dana untuk kegiatan tersebut. Jikalau di majelis jemaat atau resort Ibu Bapak, kakak-kakak sekalian sudah melaksanakan raker atau rapat tahunan tahun 2023 yang lalu untuk program tahun ini, tahun 2024, maka kami mengharapkan memang sebaiknya segera dikomunikasikan hal ini kepada BPH majelisnya masing-masing. Dan nantinya ada informasi kegiatan ini akan kami sampaikan juga sekali lagi. Kami sampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini boleh berlangsung. Mohon maaf atas kekurangan dalam pelayanan dan informasi dari kami pada tahun 2024 ini. Kiranya pelayanan di tahun ini akan semakin baik lagi. Dari kami juga masih mengharapkan dukungan semua pihak agar program-program dapat terlaksana dengan baik sepanjang tahun ini tentu saja. Kerjasama dan komunikasi yang lancar tentunya akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan kita. Dan penting juga ada penyertaan dan tuntunan Tuhan, itu yang terutama.
Yesus Kristus sebagai Gembala Agung yang akan memimpin setiap program dan harapan kita bersama dalam pelayanan, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu. Semangat melayani kakak-kakak semua, KPK, SPA, dan pendeta-pendeta Resort, Cares, Jemaat, se-Gereja Kalimantan Evangelis. Semangat melayani untuk kita semua. Kita dipersatukan melalui ikatan pelayanan dalam berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Semoga kita semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Silakan Kak Epi. Baik, terima kasih Kakak Pendeta Ella sudah menyampaikan salam dan juga pesan dari KPA Sinode GKE. Baik kakak-kakak sekalian, kita akan masuk dalam sharing materi bahan ajar bulan Januari tahun 2024. Juga mungkin selama tahun 2024 Januari sampai Desember. Nah, untuk sharing ini akan disampaikan oleh Kak Pendeta Happy Septiana Undas MTH. Langsung saja kepada Kak Pendeta Happy, kami persilakan. Iya, terima kasih Kak Epi. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas, Kak Pen. Baik, terima kasih. Saya boleh minta tolong Kak Titin untuk bisa share screen-kan bahan ini. Ya, baik. Saya juga ingin menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua pengurus KPA, SPA, guru sekolah minggu, dan juga para pelayan pendamping pelayanan anak dan sekolah minggu. Seperti yang tadi telah disampaikan dan juga kalau masih ingat ya kakak-kakak semua, pada bulan Desember yang lalu sudah disampaikan bahwa pada tahun ini kita akan menggunakan buku 3B jilid 1. Yang ini ya kakak-kakak ya, semoga ada ya 3B jilid 1. Dan juga secara bulanan akan dikirimkan suplemen dari buku 3B jilid 1. Nah, harap kakak-kakak sudah bisa mempelajari dan juga pada bulan Desember yang lalu sudah dikirimkan daftar minggu pelajaran sekolah minggunya. Jadi sudah ada daftarnya. Jadi nanti bisa dicek lagi supaya bisa mempelajari terlebih dahulu, baik sebelum kita pertemuan ini atau pertemuan yang akan datang, atau juga sebelum misalnya file suplemen dikirimkan. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu bersama dengan SPA, KPA, begitu ya, sudah bisa mulai menyusun jadwal di tempat kakak-kakak semua untuk pelayanan sekolah minggu sepanjang tahun 2024 ini. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, pada tahun 2024 ini kita berpusat atau bertitik berat pada fase berbuah, yang artinya memberikan contoh tindakan-tindakan iman yang konkret, atau juga yang disebut biasanya dalam dunia sekolah itu ya dengan pendidikan karakter, katanya begitu. Di dalam sekolah minggu ini lebih khusus lagi yaitu pendidikan karakter Kristiani. Nah, jadi berfokus pada pendidikan karakter anak sejak dini secara Kristiani, sehingga bahan yang sudah sebenarnya pada tahun 2021 dan 2022 kita gunakan ini bagi sekolah-sekolah minggu yang sudah pernah melakukannya, maka ini bisa dikembangkan kembali. Tetapi bagi tempat-tempat atau sekolah-sekolah minggu yang baru saja menggunakan buku 3B jilid 1 secara katakanlah sejak dari awal begitu ya, tidak sebagian, tidak terpecah-pecah, maka bisa tetap mengikuti panduan yang sudah disampaikan dalam suplemen begitu. Nah, itu yang ingin saya katakan dulu sebagai pembuka. Nah, kakak-kakak semua, fase berbuah yang dititik beratkan pada pembelajaran tahun 2024 ini didasarkan begitu ya pada subtema dan juga hari-hari besar gereja yang ada dalam sepanjang minggu atau pada bulan ketika kita mengajarkan bahan-bahan atau minggu-minggu pelajaran dari buku 3B jilid 1. Nah, pada bulan Januari ini sebenarnya kalau kita kembali kepada
daftar minggu pelajaran sekolah minggu GKE tahun 2024, maka itu sudah dimulai sejak tanggal 1 yang lalu, 1 Januari 2024 ya. Harapannya kita memang terus mendorong agar sekolah minggu ini, sebentar dulu Kak Titin, masih di slide yang pertama sekali ya. Terima kasih. Harapannya adalah tanggal 1 itu begitu ya, atau hari besar gereja yaitu tahun baru, dan sebenarnya juga masih dalam masa raya Natal, dia sampai dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 6 Januari hari ini. Nah, itu diajarkan begitu ya, tapi tentu saya juga agak yakin begitu ya, mungkin di sekolah-sekolah minggu ada yang besok sudah mulai atau juga baru mulai pada minggu depan begitu, sehingga tanggal 1 ini bisa saja sebenarnya terlewati. Tetapi tidak apa, harapannya ke depan pada tahun-tahun mendatang kita juga melatih anak-anak sekolah minggu untuk mengenali hari-hari besar gereja. Itu juga salah satu untuk menguatkan akar identitasnya sebagai bagian dari anggota jemaat GKE, sehingga membiasakan mereka untuk mengetahui semulai dari kecilnya itu sangat akan baik begitu untuk pertumbuhan iman mereka. Nah, baik, karena kita sudah melewati tanggal 1, maka yang akan saya sampaikan dalam penjelasan bahan ajar pada bulan Januari 2024 ini akan saya mulai itu dari tanggal 7 sampai tanggal 28 Januari. Nah, sebelum masuk pada per minggu, maka saya akan terlebih dulu masuk pada subtema. Silakan Kak Titin, slide selanjutnya. Nah, subtema bulan Januari 2024 ini kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta dan perintah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jadi ini subtema yang memang dimaksudkan untuk fase bertumbuh atau fase berbuah itu bisa kita lakukan bersama dalam sekolah minggu di bulan Januari 2024. Secara khusus anak-anak sekolah minggu akan belajar pada minggu tanggal 7 dan 14 itu tentang penciptaan, yang sebenarnya dalam buku 3B jilid 1 itu dia hanya satu bahan begitu ya, satu minggu pelajaran, tetapi karena kepentingan untuk pendalaman terhadap bahan ajar ini, maka dia dibagi menjadi 2, sehingga menjadi 1A dan 1B yang nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu setelah penciptaan, boleh pada slide selanjutnya Kak. Nah, setelah penciptaan, maka penciptaan ini menjadi akar begitu ya. Tapi juga sekaligus di dalamnya bisa nanti kita akan belajar bahwa ada buah-buah yang bisa dilakukan oleh ASM. Nah, buah juga akan terlihat kepada minggu pelajaran selanjutnya pada tanggal 21 dan 28 ketika belajar tentang perintah pertama dan perintah kedua. Jadi penciptaan ini menjadi dasar dari munculnya perintah 1 dan perintah 2 tentang jangan ada Allah lain dan jangan membuat patung begitu ya. Mengapa? Karena Allah adalah Maha Pencipta. Begitu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini datangnya dari ciptaan tangan Tuhan. Baik Kak, boleh langsung lanjut pada slide selanjutnya. Nah, saya juga tidak akan secara detail menyampaikan atau menjelaskan ya bahan ajar dan suplemen Januari 2024 ini pada kesempatan ini, dengan harapan adalah agar para pengurus KPA, SPA, GSM bersama dengan pelayan pendamping anak, pendamping pelayanan anak atau sekolah minggu itu bisa membuat jadwal-jadwal lain sehingga bisa lebih detail, lebih rinci. Jadi saya tidak akan terlalu rinci dan detail dalam penjelasan bahan ajar ini. Seperti yang juga sudah kakak-kakak lihat tentang lagu, misalnya tentu kita usahakan lagu itu bersumber dari lagu sekolah minggu kontemporer, juga Kidung Ceria atau KC, dan Kidung Sekolah Minggu atau KSM. Nah, 2 kidung ini itu diterbitkan oleh Yayasan Musik Gereja atau Yamuger. Memang lagu-lagu yang ada di Kidung Ceria dan di Kidung Sekolah Minggu sebenarnya juga tersebar di dalam Kidung Jemaat
dan pelengkap kidung jemaat. Biasanya ditandai dengan ada gambar bintang. Nah, tetapi supaya lebih spesifik, saya pikir kita berfokus saja pada kidung ceria dan kidung sekolah minggu. Karena ini memang kidung-kidung yang dikhususkan untuk pelayanan anak. Jadi kita gunakan sebaik mungkin. Harapan saya para pengurus KPA, SPA, dan juga GSM bersama dengan pelayan pendamping bisa memiliki buku-buku ini ya, yang bisa didapatkan secara online. Lalu kemudian juga lagu usahakan disesuaikan dengan usia dan kemampuan ASM ya dalam menyanyikannya. Jadi jangan memaksakan lagu-lagu, mohon maaf kakak-kakak, misalnya lagu-lagu rohani kontemporer yang sebenarnya lebih cocok, lebih dipahami bahasanya oleh anggota jemaat berusia remaja dan dewasa. Lalu kita paksakan juga anak sekolah minggu menyanyikannya. Gitu. Jadi upayakan sesuaikan saja dengan kemampuan dari ASM dan sesuaikan dengan usianya. Lagu-lagu juga bisa sesuai dengan yang tertulis di dalam buku 3B atau juga sesuai tawaran dari suplemen, tetapi juga bisa disesuaikan dengan tema-tema pembelajaran yang pada umumnya atau pada biasanya diketahui oleh sekolah-sekolah minggu setempat. Jadi boleh mengganti lagu-lagu yang ada, tidak harus persis sama ya kakak-kakak, bisa diubah asal dia tidak lari dari tema pembelajaran. Dan juga sesuaikan lagu pada bagian peribadahan sekolah minggu supaya lagu pembukaan memang adalah lagu pembukaan, jangan sampai lagu penutup menjadi lagu pembukaan. Nah, lalu untuk metode, memang di sini tertulis papan flanel, tapi nanti kita akan lihat bahwa kakak-kakak juga boleh menggunakan ragam metode seperti yang sudah ada pada buku 3B jilid 2 yang lalu, begitu, yang sudah diatur per minggu itu. Ada yang menggunakan papan flanel, ada yang menggunakan scrapbook, ada yang menggunakan wayang, ada yang menggunakan kotak gambar berputar, begitu ya, ada yang menggunakan kartu, dan juga tentu boleh dikreasikan lagi dengan cara-cara yang lain, tidak harus menggunakan gambar dan medianya saja atau metodenya saja, tapi bisa misalnya dalam bentuk drama, role play begitu ya, atau dia gerakan-gerakan yang dinarasikan begitu, pantomim misalnya ya. Nah itu bisa. Jadi silahkan kakak-kakak berkreasi. Itu sebabnya tadi saya bilang penting di setiap tingkatan KPA, SPA, GSM sampai pelayan pendamping ini menjadwalkan kelas khusus untuk persiapan agar bisa melihat apakah yang tertulis di dalam buku 3B dan suplemennya ini bisa kita lakukan atau kita kreasikan yang baru saja begitu ya. Jadi kalau dikreasikan baru tentu ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan bersama. Nah, itu yang maksudnya pentingnya kelas persiapan. Lalu juga kakak-kakak diharapkan bisa memperhatikan narasi baik yang ada di buku dan di suplemen 3B jilid 1, apakah sesuai dengan nas Alkitab yang diceritakan, walaupun memang ada yang sudah kami perbaiki sesuai daftar minggu pelajaran itu sudah diperbaiki. Lalu kemudian juga perhatikan bahasa agar sesuai untuk ASM pada setiap usia kelasnya. Jadi bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang dewasa, atau bahasa-bahasa yang sulit itu tentu tidak akan mudah dipahami oleh ASM. Jadi tolong diperhatikan supaya bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia kelas ASM-nya. Dan juga akhirilah pesan cerita Alkitab ini dengan perspektif berbuah tadi, begitu. Apa contohnya dari cerita ini? Apa contohnya dalam hidup kita? Apa yang bisa adik-adik lakukan? Apa yang bisa kita biasakan? Jadi tekankan di ending atau di akhir cerita itu ada pesan iman yang menuju pada tindakan-tindakan nyata, pada contoh-contoh tindakan, gitu, sehingga fase berbuah itu benar-benar bisa diterima oleh ASM. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai tapi tidak bisakah langsung ke slide 14 ya? Karena itu yang sudah kami lakukan oleh. Jadi yang saya tidak akan menjelaskan yang tanggal 1 Januari karena sudah kita lewati. Di slide 14 ya. Terus aja Kak. Ya, oke, stop Kak di situ. Jadi kakak-kakak
besok ya. Jadi ini besok saya harap sih mudah-mudahan para guru sekolah minggu sudah mempersiapkan aktivitas atau juga lembar-lembar kerja yang diperlukan untuk besok begitu ya. Jadi temanya adalah penciptaan, tapi ingat tadi subtemanya adalah kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta dan perintah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah, itu diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 13. Tuhan menciptakan seisi dunia berfokus pada hari pertama sampai hari ketiga, dan masa raya atau hari besar gerejanya di situ adalah Epifanias. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini juga penting ya kakak-kakak dalam penyebutan siapa pencipta alam semesta, begitu ya. Seringkali tanpa sadar kita bilangnya Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi usahakan jangan terbiasa Tuhan Yesus menciptakan alam semesta. Benar, itu tidak salah juga begitu ya, benar. Tetapi bagi anak-anak sekolah minggu, maka ketika kita mengajar mereka, usahakan penamaan Allah itu sesuai dengan yang tertulis di dalam nas Alkitabnya. Jadi di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 13, penamaan yang digunakan yaitu adalah Allah. Jadi Allah menciptakan alam semesta. Jadi jangan sampai Tuhan Yesus menciptakan alam semesta, karena di Perjanjian Lama belum muncul nama Tuhan Yesus begitu. Itu benar saja, tetapi itu untuk perkembangan teologi atau perkembangan pemahaman iman yang lebih lanjut, biasanya pada remaja sampai dengan dewasa. Untuk anak-anak, maka kita maaf, kita sesuaikan saja dengan yang tertulis di Alkitab. Saya permisi sebentar ya. Mohon maaf, saya tidak terlalu fit ya. Biasa efek dari Natal ini biasanya akan ada batuk begitu ya, karena terlalu banyak makan yang manis-manis. Jadi untuk pengantar, perhatikan untuk menggunakan penamaan yang sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Boleh lanjut, Kak? Nah, selanjutnya kakak-kakak, ini saya hanya menyampaikan titik besar begitu ya dari bercerita. Nah, seperti yang kakak-kakak lihat, karena ini adalah minggu yang kedua, maka dia menggunakan big scrapbook dan gambar gitu ya. Alur ceritanya bisa dibaca, lalu kemudian fokusnya yaitu pada Kejadian 1 pasal 1 sampai dengan 13. Nah, untuk kelas kecil maka guru-guru sekolah minggu bisa mengajarkan perbendaharaan kata berupa penyebutan angka atau penamaan ciptaan Allah. Jadi seperti hari pertama, hari kedua begitu ya. Jadi itu kelas kecil dia akan belajar tentang penamaan angka. Lalu juga biasakan seperti yang sudah disampaikan di pengantar, mengatakan Allah menciptakan, dan jangan atau belum dulu begitu ya Tuhan Yesus menciptakan, karena kita mengajarkan sesuai dengan yang tertulis di Alkitab dulu. Nah, lalu kemudian pesan imannya itu bisa dilihat memang ada 3 ya kakak-kakak, tapi tentu di sekolah minggu ini bisa didiskusikan kembali begitu ya, apakah 3 atau mungkin hanya 1 saja atau hanya sampai 2. Nah, yang memang bisa untuk fase berbuah begitu ya, maka kalau ada begitu ya, misalnya pada nomor 2 itu salah satu bentuk-bentuk begitu ya, contoh-contoh berbuah itu adalah misalnya menghargai alam, tidak dengan membuang sampah sembarangan, sayang pada binatang, ikut menyiram tanaman sekitar, menjaga lingkungan yang bersih di dalam dan di luar rumah atau ruangan, lalu menghabiskan makanan karena itu semua terbuat dari tanaman dan seterusnya gitu ya. Lalu kalau di sekolah minggu atau tempat sekolah minggu
kakak-kakak semua di situ ada tanaman, maka kita bisa membawa ASM kelas kecil ini mempraktekkan. Nah, ini fase berbuah. Mempraktekkan misalnya menyediakan sejumlah botol bekas ya kakak-kakak, tentunya yang sudah dibersihkan begitu sehingga bisa aman digunakan oleh anak-anak sekolah minggu misalnya, yang bisa mengeluarkan air. Jadi misalnya tutup botolnya bisa dilubangi begitu ya. Airnya tidak perlu terlalu banyak supaya juga tidak berat begitu ya dipegang oleh anak kelas kecil. Jadi secukupnya saja, lalu minta mereka atau bagi mereka pada kalau ada halaman ya kakak-kakak, maka bagi mereka misalnya untuk menyiram beberapa tanaman di beberapa titik atau di beberapa sisi yang ada di halaman itu. Nah, jadi itu bisa masuk dalam fase berbuah. Nah, itu ya. Oke, lanjut Kak. Slide selanjutnya. Nah, kakak-kakak di suplemen itu ada file atau ada halaman khusus untuk lembar kerja, yaitu mencocokkan hari urut-urutan penciptaan dari hari 1 dan 3 sampai dengan yang ketiga. Nah, di situ kakak-kakak bisa dilihat ya. Jadi angka 1, 2, 3 itu jelas. Jadi itu mengenalkan gitu ya. Lalu ada gambar, kalau di sini kan kalau kita lihat ini di sisi kanan kita gitu ya. Di sisi kanan kita itu ada gambar yang dicocokkan. Nah, contoh itu hari pertama gitu ya. Tuh Allah memisahkan terang dan gelap. Jadi itu hari pertama misalnya. Jadi bikin garis. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu ingat tidak hari kedua apa, hari ketiga apa gitu. Minta mereka membuat garis lurus. Nah, ini juga untuk melatih otot-otot kecil mereka untuk memegang pensil begitu ya, atau lebih baik pensil tidak usah yang terlalu tajam ya kakak, tumpul saja begitu, tapi bisa digunakan untuk dia menulis. Jadi garis pun tidak harus lurus begitu ya, biarkan saja dia misalnya garisnya masih bengkak-bengkok ya nggak apa-apa, yang penting misalnya tepat begitu ya. Nah, jadi itu lembar kerja bisa dibagikan sejumlah ASM kelas kecil. Saya menyarankan memang lebih baik berwarna karena ini juga akan membantu secara perkembangan otak dan juga imajinasi mereka gitu. Jadi kalau kita biasa menyodorkan tampilan-tampilan yang berwarna itu juga akan mendukung dalam perkembangan otak dan imajinasinya. Jadi jika memungkinkan ya kakak-kakak, tapi kalau tidak misalnya kami cuma bisa bikin hitam putih, tidak apa-apa begitu, tidak jadi masalah. Tapi kakak-kakak setelah mereka melakukan aktivitas bisa diingatkan, lihat di luar sana ada tanaman berwarna hijau begitu ya. Di atas sana ada langit, ada awan gitu ya, langit berwarna biru, awan berwarna putih misalnya seperti itu. Sehingga walaupun mereka melihat lembar kerja hitam putih, tapi secara konkret mereka bisa tahu begitu ya bahwa ada warna gitu dalam ciptaan Tuhan begitu. Itu untuk kelas kecil. Slide selanjutnya Kak. Slide selanjutnya itu kelas tengah ya Kak, harusnya ya. Kayaknya Kak Titin kecepatan nih kayaknya. Ya, kelas tengah. Nah, ini juga kurang lebih sama ya kakak-kakak. Saya hanya akan menekankan pada pesan berbuah ya untuk kelas tengah. Jadi kalau kelas tengah itu mereka sudah bisa kita minta untuk mengingat dan menghafalkan gitu ya. Jadi kita bisa meminta tentang mengingat dan menghafalkan. Lalu juga di situ kita bisa katakan fase berbuahnya itu adik-adik gitu ya. Kita harus menghargai waktu misalnya begitu ya, siang dan malam. Jangan sampai siang itu kita hanya main game atau bermalas-malasan, lalu hanya malam saja kita belajar. Misalnya seperti itu. Jadi fase berbuahnya dengan menghargai waktu. Dan juga menjaga lingkungan sama seperti di kelas kecil tadi, mereka bisa tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kemudian kalau makanan juga gitu ya, jangan dibuang-buang begitu. Lalu kemudian mereka juga bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau memungkinkan juga bisa ada aktivitas atau psikomotoriknya ya kakak-kakak. Jadi kayak misalnya ya ada sampah, ada mungkin daun-daun kering. Nah, itu bisa anak-anak bisa diajak untuk memunguti itu lalu membuang ke
tempat sampah yang tersedia. Jadi itu sangat baik. Atau membiasakan juga di sekolah minggu, misalnya setiap beraktivitas, kalau ada menggunting, kalau ada hal-hal yang dibuang, misalnya membuka sesuatu gitu ya, jangan terbiasa meletakkan sembarangan, tapi letakkanlah itu kalau itu memang tidak bisa digunakan lagi, letakkan itu di bak sampah, karena itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Misalnya seperti itu. Jadi membiasakan mereka juga begitu ya. Nah, itu untuk fase berbuah pada pesan imannya. Boleh Kak, untuk aktivitasnya sama ya kakak-kakak dengan kelas kecil tadi, dia mencocokkan gambar dengan hari penciptaannya. Lanjut Kak. Di kelas besar, boleh lanjut Kak di kelas besar. Oke, sambil tunggu Kak Titin mengubahnya. Nah, di kelas besar ini, anak-anak sekolah, anak-anak kelas besar ini juga melihat bahwa penciptaan Allah itu teratur begitu ya. Jadi dia bisa lihat bahwa Allah itu teratur sejak dari awal, dari hari pertama sampai hari ketiga itu, dan nanti sampai seterusnya, begitu, sampai hari ke-6, bahkan pada pertemuan yang akan datang mungkin ada belajar tentang hari ke-7 itu, bahwa Allah itu menjadikan alam semesta ini secara teratur. Ada harmoni di dalamnya, sehingga dengan demikian anak-anak kelas besar ini juga didorong kemampuan berpikir atau logikanya begitu, itu membantu dalam perkembangan berpikir atau logikanya. Misalnya masuk akal gitu ya, kalau pada hari ketiga itu Allah memisahkan lautan daratan, baru ditumbuhkan ragam tanaman karena sudah ada tanah, sudah ada air begitu ya, untuk tanaman ini bertumbuh dan berkembang. Nah gitu. Jadi itu bisa dilihat keteraturan itu, keteraturan Allah itu, karena Allah memikirkan segala sesuatunya begitu, sehingga semuanya saling berkaitan dari hari pertama sampai hari ketiga. Terang dan gelap itu kan diperlukan juga oleh tanaman gitu ya. Kalau tidak ada terang, tidak bisa berfotosintesis misalnya tanaman ini gitu kan. Tapi karena sudah ada terang, maka dia bisa membuat makanannya. Allah juga sudah memisahkan cakrawala dengan daratan begitu, sehingga atau juga air, sehingga ada air yang cukup, tanah yang baik untuk tanaman ini bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, ini juga membantu anak-anak kelas besar itu memiliki cara berpikir atau terbiasa berpikir dengan logika begitu ya. Tentu saja melampaui itu semua begitu ya, hanya Allah yang bisa melakukan itu, tidak ada satu manusia pun begitu, sehingga secara iman tetap dia melihat bahwa Allah luar biasa dengan penciptaan, tetapi juga Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai urutan, sesuai keteraturan untuk bisa saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah yang kedua, ini kuliah tuh. ASN kelas besar ini juga ini ya Kak, di tahun ini juga diingatkan begitu ya, diingatkan untuk mengutamakan Allah, karena dialah Allah yang maha besar yang menciptakan alam semesta begitu. Salah satu buah imannya ya, kalau untuk anak kelas besar ini mungkin dia lebih ini lagi ya Kak, lebih meningkat lagi begitu daripada kelas kecil dan kelas tengah tadi. Misalnya jangan sampai kita menimbulkan polusi begitu ya, atau jangan sampai kita menimbun sampah gitu. Jadi di kelas besar ini malah bisa diajarkan kreativitas atau inovasi untuk mengolah sampah menjadi barang-barang daur ulang seperti plastik makanan dapat menjadi karya seni atau alat-alat fungsional lainnya. Nah, jadi di ASM kelas besar ini dia lebih meningkat lagi Kak. Fase berbuahnya itu adalah mereka secara sadar terhadap gaya hidup mereka jangan sampai menimbulkan polusi gitu ya. Jangan sampai terbiasa buang-buang sampah begitu. Meskipun misalnya ada tempat-tempat atau daerah-daerah yang misalnya kami biasa kok buang sampah di sungai karena toh sungai juga mengalir gitu ya. Jadi meskipun dengan keadaan seperti itu kita tetap mengingatkan mereka tidak boleh, karena pada akhirnya bayangkan 1 juta orang berpikir seperti itu kan akan menutup sungai itu juga begitu. Akhirnya sampah itu akan menutup aliran sungai itu sehingga sungai tidak bersih gitu ya. Lalu ikan-ikan juga
menjadi tidak sehat begitu, sehingga itu bisa dibuat kesadaran barang-barang bekas ini bisa kita daur ulang gitu ya. Jadi misalnya bikin karya seni gitu, atau alat-alat fungsional lainnya, misalnya kayak botol itu kan setelah selesai digunakan misalnya bisa dilukisi gitu ya, bisa digambar, mungkin bisa menjadi bunga plastik begitu. Nah, itu satu hal yang bisa kita ajarkan di kelas besar ya. Jadi fase berbuahnya lebih kepada kreativitas dan inovasi untuk mereka bisa mengembangkan salah satu gaya hidup mendaur ulang lagi gitu barang-barang bekas gitu ya. Itu akan sangat baik sekali. Nah, untuk kelas besar ini mereka diminta berkomitmen ya kakak-kakak, tetapi kalau boleh di slide selanjutnya Kak Titin, nah berkomitmennya ini kita bikin ininya, jadi jangan kalau di buku 3B itu ditulisnya cuma bikin komitmen gitu ya Kak, di kertas biasa. Nah, ini kalau untuk anak-anak jadi kurang menarik gitu ya. Jadi buatlah secari kertas tetapi misalnya dengan gambar daun begitu. Sehingga mereka boleh membuat apa komitmenmu ya. Jadi komitmen itu katakan satu hal yang akan kamu lakukan. Misalnya aku akan menjaga halaman rumahku tetap bersih, misalnya gitu. Itu boleh gitu ya. Atau aku akan mengurangi penggunaan plastik misalnya. Nah, jadi silakan dia menulis di situ begitu. Atau saya akan menggunakan plastik yang biasanya untuk plastik belanja itu saya akan menggunakan berulang kali, tidak akan menggunakan yang baru lagi misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi komitmen boleh, tetapi buatlah itu menjadi momen yang lebih istimewa dengan kita memberikan media yang istimewa juga untuk mereka boleh menuliskan komitmennya. Nah, itu bisa melalui secari kertas, bisa kertas putih seperti ini Kak, tapi bisa juga kalau Kakak tahu ada kertas berwarna hijau ya, kertas HVS tuh yang berwarna hijau itu, ini bisa di copy gitu ya. Nanti kalau ada tempat fotokopian bisa diminta di copy sejumlah anak-anak kelas besar. Tapi kalau tidak ada, kertas putih juga tidak jadi masalah. Nanti mereka boleh misalnya mewarnai sendiri ya, tulis dulu gitu ya, ditulis dulu pakai mungkin spidol yang lebih hitam begitu ya, baru kemudian diwarnai dengan warna yang lebih, tentunya jangan terlalu gelap lagi gitu, harus lebih muda gitu atau lebih terang sehingga tulisannya tetap terlihat. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak harus difotokopi begitu ya, atau harus diperbanyak. Nah, itu. Oke. Lanjut ke slide-nya. Ini masih lanjutan di minggu tanggal 14 Januari sambil kita nunggu Kak Titin mengganti slide. Itu masih lanjutan dari penciptaan, tapi dia diambil dari Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 31. Jadi kelanjutannya lagi yang berfokus pada Tuhan menciptakan seisi dunia pada hari keempat sampai dengan hari yang ke-6. Pengantarnya kurang lebih sama seperti tadi kakak-kakak. Kita diingatkan untuk tidak terbiasa Tuhan Yesus menciptakan, tetapi lebih sesuai dengan teks Alkitab, Allah menciptakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih pada itu. Untuk kelas besar, kelas kecil, ya catatannya juga kurang lebih sama dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tetapi untuk pesan iman dalam fase berbuahnya ini agak berbeda begitu ya. Jadi di sini mereka selain tadi kepada tanaman begitu ya. Nah, tapi ini misalnya terhadap hewan begitu. Jadi misalnya apakah di sekitar mereka tuh ada hewan, misalnya ada semut di tanah gitu ya, atau di dinding gitu ya, atau apakah ASN tahu nama binatang itu gitu. Jadi di minggu ini bisa kita fokuskan pada binatang atau hewan, tetapi yang ada di sekitar dari tempat sekolah minggu. Jadi misalnya apakah di sini ada binatang gitu ya. Coba adik-adik perhatikan dinding gitu ya, perhatikan mungkin lantai, atau kita lihat keluar ada semut, ada kupu-kupu, ada apa. Lalu tanyakan apakah adik-adik tahu nama binatang itu, nama hewan itu. Nah, kalau mereka ada yang sudah tahu, kita beri apresiasi. Bagi yang belum tahu, tetap diberikan apresiasi, tapi kita sampaikan, oh kalau yang
di dinding ya, itu ada kan ya lagunya cicak-cicak di dinding misalnya begitu. Lalu ada semut begitu ya, di apa, semut-semut di di tanah misalnya, atau mungkin mereka juga ada melihat kupu-kupu, atau ada hewan lain misalnya ada anjing, ada kucing begitu ya. Nah, jadi membuat fase berbuah itu adalah anak-anak sekolah minggu kelas kecil ini mengenali binatang-binatang yang ada di sekitar mereka, mengenali namanya, dan memahami bahwa kita harus menyayangi begitu ya, menjaga begitu. Jangan sampai misalnya ya ada ada semut misalnya diinjak-injak gitu ya. Itu juga harus kita sampaikan sejak dari awal. Nah, ini juga salah satu cara. Misalnya kalau semutnya semut merah, jangan diinjak, tapi misalnya kalau itu berbahaya, cukup menjauh saja. Nah, gitu. Jadi anak-anak juga tahu kalau ada hewan yang mungkin dia tidak suka atau itu membahayakan dirinya, dia tidak perlu takut, dia perlu hanya menjauhi saja, misalnya begitu. Nah, jadi itu fase berbuah untuk kelas kecil. Ini kayaknya belum berubah-berubah ini. Ke kelas lanjutannya untuk aktivitas kelas kecil, Kak. Nah, ini sama tadi ya. Jadi kalau tadi itu hari pertama sampai hari ketiga, untuk kelas kecil dan juga nanti menjadi aktivitas kelas tengah ini, untuk hari keempat dan hari keenam. Sama seperti tadi juga ya. Jadi kakak-kakak boleh memperbanyak dengan berwarna atau tidak. Tetapi kalaupun tidak, saya berharap kakak-kakak tetap bisa menunjukkan kepada ASM kelas kecil bahwa, oh ini loh misalnya ya, kalau siang hari seperti sekarang, nanti malam hari seperti apa gitu ya. Kalau sungai mungkin ada yang dekat ya, ada yang tidak. Jadi kita bisa perlihatkan gambar saja begitu ya. Lalu manusia, taman dan seterusnya itu juga bisa diperlihatkan. Oke, lalu kemudian untuk kelas tengah ya kurang lebih sama seperti catatan sebelumnya. Nah, pesan imannya selain kelas tengah ini memahami kemahakuasaan Allah, mereka juga belajar begitu ya tentang benda-benda di langit pada saat siang dan malam, beraneka ragam binatang, air di air dan udara, ragam binatang darat dan juga manusia diri mereka sendiri. Nah, ASM kelas tengah ASM kelas tengah ini bisa dengan menghargai ciptaan Tuhan melalui memelihara dirinya sendiri karena dia adalah ciptaan Tuhan dan juga sesama ciptaan yang lain. Salah satunya misalnya tadi selain disiplin waktu gitu ya, disiplin waktu yang menghargai waktu tapi juga memelihara dirinya. Misalnya kalau siang hari gitu kan ya, kalau pada waktu siang itu pada pukul sekian saya harus tidur siang begitu ya. Nanti pukul berapa baru boleh main keluar rumah begitu. Atau kalau anak zaman sekarang itu misalnya ya untuk memegang HP itu harus dibatasi gitu, tidak bisa terus-menerus gitu ya. Jadi jangan sampai siang sampai malam kerjaannya hanya pegang HP misalnya gitu. Karena kan bagi ASM apalagi kelas tengah ini biasanya sudah usia sekolah, mereka juga punya tanggung jawab yang lain. Nah, jadi di bagian fase itulah fase berbuah seperti itulah kita mengingatkan mereka. Jadi supaya menghargai waktu, disiplin dengan waktu, tapi juga menghargai dirinya sendiri dan juga ciptaan yang lainnya. Nah, untuk kelas besar, untuk kelas besar ini kurang lebih sama juga seperti catatan pada minggu sebelumnya. Nah, di sini dia juga, dan di sini mereka di fase berbuahnya mereka melatih dan membiasakan diri. Mohon maaf saya izin lagi ya kakak-kakak, ini saya harus sebentar. Ya, untuk kelas besar, salah satu fase berbuah yang bisa diajarkan pada mereka yaitu melatih dan membiasakan diri mengisi waktu dengan hal yang berguna bagi diri sendiri dan sesama. Lalu juga
memberi perhatian pada binatang-binatang yang semakin langka. Nah, jadi tadi kalau di kelas kecil itu kan binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Di kelas besar itu kita bisa katakan bahwa saat ini gitu ya ada binatang-binatang yang semakin langka karena itu tadi tempat tinggalnya, habitatnya, lingkungan hidupnya gitu ya sudah mulai tergerus begitu ya atau sudah mulai hilang. Nah, jadi ini menumbuhkan kesadaran kepekaan kepada para ASM kelas besar begitu untuk semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup. Nah, lalu juga menyadari bahwa dia memiliki kemampuan, menyadari bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kesetaraan untuk mengembangkan dirinya. Jadi pada hari ke-6 itu kan Allah menciptakan manusia, maka di situ bisa diajarkan sejak dari kecil bahwa antara perempuan dan laki-laki itu setara di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi ini juga untuk mengembangkan rasa percaya diri anak atau self-esteem mereka sejak dari kecilnya. Nah, jadi ini hal yang bisa menjadi salah satu fase berbuah yang bisa kita kita sampaikan kepada mereka. Nah, untuk untuk kelas besar. Nah, ini kalau tadi kelas kecil boleh lanjut Kak slide-nya. Kalau di kelas kecil tadi mereka mencocokkan hari, maka di kelas besar ini mereka menuliskan ya, gambar itu pada hari keberapa gitu ya. Jadi ada ini kayak misalnya yang di kotak satu ini ya. Ada siang dan malam. Nah, itu hari keberapa gitu ya. Jadi mereka disuruh titik-titik gitu. Jadi mereka di sini juga bisa dilatih untuk mengingat kembali urutan-urutan penciptaan, lalu bisa mengisi lembar kerja ini. Itu untuk aktivitasnya. Nah, ini juga kalau kelas besar ya kakak-kakak, saya sih memang selalu sebaiknya berwarna. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, hitam putih juga tidak apa-apa. Karena dia sudah besar, memang dia pasti tentu sudah punya gambaran di imajinasi dia, di dalam pikiran dia. Nah, tapi memang jika memungkinkan lebih baik berwarna, tapi kalau memang tidak bisa tidak apa pakai hitam putih juga bisa ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan keadaan atau kemampuan dari sekolah minggu masing-masing. Lanjut Kak, di minggu tanggal 21 Januari, nah ini sudah mulai masuk pada perintah pertama. Di dalam Minggu tanggal 21 Januari ini ada 2 nas ya kakak-kakak dari Keluaran 20 ayat 3 dan 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Nah, sebaiknya kakak-kakak membaca terlebih dahulu nas ini ya. Jadi perintah pertama itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi itu sudah bisa dibaca. Nah, lalu karena memang di dalam buku 3B jilid 1 ini narasinya kakak-kakak itu jarang yang memulai dengan boleh di slide selanjutnya Kak pada bagian pengantar ya. Dalam narasinya itu baik di penjelasan dalam narasinya itu mereka tidak memulai dulu dengan Keluaran 20 ayat 3. Nah, itu nanti dalam setiap bercerita sebaiknya kakak-kakak memulai dulu tentang Keluaran 20 ayat 3 baru dilanjutkan dengan ceritanya gitu ya. Boleh lanjut Kak? Kelas kecil ya. Nah, ini juga ada metode ya Kak di minggu yang ketiga ya ini ya 1 2 3. Minggu ketiga itu kotak cerita dengan gambar berputar. Ya, jadi ini boleh nanti dibuat lagi ya. Jadi kalau sudah pernah buat waktu tahun 2023 berarti ini masih bisa digunakan kotaknya pada tahun 2024. Nah, itu juga pentingnya kita membuat jadwal seperti itu supaya jangan sampai kita tuh bikin satu metode itu hanya untuk 1 kali gitu loh. Tapi kalau bisa itu kita gunakan lagi pada waktu-waktu setelahnya, tetapi kemudian jangan terlalu sering supaya tidak membuat bosan. Makanya kemudian dia harus beragam setiap minggunya gitu ya. Nah, pada alur ceritanya ini tidak ada masalah baik dalam suplemen dalam buku 3B maupun juga di dalam suplemen. Nah, kemudian untuk bahasa terutama untuk ASM kelas kecil ya kakak-kakak ini memang perlu dibahasakan ulang
karena memang narasi di dalam buku 3B jilid 1 ini untuk minggu pelajaran 29 itu seperti berkhotbah gitu. Jadi harus dibahasakan ulang. Nah, sama seperti penjelasan pada minggu-minggu sebelumnya, penyebutan dan penulisan nama ini tolong diperhatikan, yaitu Tuhan, tapi T-U-H-A-N-nya itu dengan huruf besar semua, ya. Jadi Tuhan dengan huruf besar semua dan Allah. Jadi sesuaikan dengan itu, dan hati-hati juga jangan sampai lagi masuk Tuhan Yesus di dalam situ begitu ya. Jadi ini kita masih perjanjian lama. Penamaan Allah yang dikenal di perjanjian lama itu ada beberapa. Salah satunya yaitu Tuhan dan Allah gitu. Jadi itu yang kita perkenalkan terlebih dulu. Lalu juga ada juga tadi ada pengaitan Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, ini lebih baik jangan disebutkan dulu gitu, karena jangan sampai dipahami bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah dikenal Daud gitu loh, pada zaman Daud itu masih hidup. Nah, ini kan jadi kita mengarahkan anak-anak sekolah minggu ini jadi dalam tanda kutip sedikit keliru Kak ya. Jadi sedikit keliru karena kan Tuhan Yesus ini keturunan Daud setelahnya gitu ya. Jadi jangan sampai Tuhan Yesus Kristus itu ada dikenal oleh Daud pada zaman Daud hidup juga. Nah, ini kan sudah keliru gitu ya. Jadi hati-hati kakak-kakak. Sekali lagi ketika kita menyebut nama Tuhan atau nama siapapun di dalam cerita itu, lihat dulu di nasnya, di teks Alkitabnya. Apa yang digunakan itu saja yang kita sampaikan. Jangan dibiasakan Tuhan Yesus untuk semua cerita gitu ya. Karena di perjanjian lama itu belum muncul gitu. Nah, ini hati-hati karena nanti malah keliru. Nanti di pikiran anak-anak, oh, Daud itu sudah kenal Tuhan Yesus rupanya. Padahal Tuhan Yesus ini adalah keturunan Daud setelahnya. Nah, ini jadi hati-hati kita dengan penyebutan seperti itu. Lalu pesan imannya di sini Daud ini kemudian bisa menjadi contoh begitu ya dari perintah pertama bahwa dia mengutamakan Tuhan begitu ya. Dia hanya berdoa dan menyembah kepada Tuhan sehingga Daud itu bisa melawan Goliat begitu ya. Nah, ini untuk anak kelas kecil dia diingatkan kembali gitu bahwa Allah itu maha kuasa, sudah menciptakan alam semesta dan dia maha kuasa, dia bisa melindungi orang-orang yang berseru kepadanya. Contohnya Daud kecil gitu ya, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Nah, itu kan satu hal yang bisa menarik atau juga memancing iman anak-anak yang semakin mau berpaut kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan gitu ya itu. Lalu kemudian buah sikap Daud yang bisa diteladani, dia berdoa. Nah, adik-adik ya, itu kita pada pesan iman untuk fase berbuah ini kita bisa bilang karena Daud berdoa pada Tuhan, Daud diberikan kemampuan dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak dikenalkan dengan berdoa begitu ya. Nah, jadi dia sudah mulai belajar berdoa. Misalnya contohnya aja nih ya kakak-kakak, kita bisa tanya ke SM kelas kecil, siapa yang kalau ke kamar mandi pada malam hari masih takut siapa gitu ya. Kita bisa tanya gitu ya. Mungkin ada, mungkin juga pemberani semua ya. Bagi yang pemberani tidak apa-apa, bagi yang masih takut misalnya, nah kita bisa mendorong harus mulai berani kalau takut itu berdoa seperti Daud. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan doa itu dia diingatkan bahwa dia bisa meminta kepada Tuhan untuk melindungi dia, dan juga artinya kalaupun dia masih punya rasa takut, Tuhan pasti melindungi dia. Nah, gitu. Jadi keberanian itu muncul karena ASM kelas kecil ini sudah berdoa pada Tuhan. Gitu ya. Jadi hal-hal yang membuat dia takut begitu ya, dia bisa mengatasinya dengan berdoa seperti itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa aktivitas ya kakak-kakak di file suplemen itu ada dua versi begitu ya, dua versi cara untuk menggunakan gambar-gambar yang sudah disiapkan untuk diwarnai. Dia bisa saja per satu gambar ya kakak-kakak. Nah, misalnya nih contohnya gambar di sebelah kiri ini ya kak. Jadi Allah
memberikan perintahnya kepada umatnya. Nah, ini dikaitkan dengan Daud begitu ya, berdoa untuk meminta perlindungan. Lalu kemudian karena perintah pertama itu jangan ada Allah lain. Nah, lalu di sebelah kirinya karena sudah berdoa tadi, sudah Daud mengutamakan Tuhan gitu ya. Daud itu meletakkan Tuhan di atas segalanya, dia berdoa. Karena dia berdoa, Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Jadi bisa dibuat seperti itu. Atau pada contoh grup gambar yang kedua yang di tengah itu ya. Jadi itu contohnya kalau ASM kelas kecil ya, yang menyampaikan kepada mereka perintah Tuhan itu kan orang tua atau guru ya. Jadi gitu. Orang tua atau guru menyampaikan tentang perintah Tuhan. Lalu di sebelah kirinya anak-anak merasa takut gitu ya. Nah, anak-anak merasa takut terhadap sesuatu gitu. Apapun ketakutan itu ya, bisa tadi pergi ke kamar mandi atau dia takut binatang. Nah, lalu kemudian di bawahnya lagi ada keluarga yang berdoa. Nah, ini contoh nyata bahwa dengan berdoa nanti baik anak-anak dan juga seisi rumah tangga atau keluarga itu bisa mendapatkan kemenangan, bisa mengatasi rasa takut begitu ya. Jadi itu bisa atau pada gambar yang sendiri ini Goliat dengan Daud ini juga bisa untuk memperlihatkan kesimpulan dari cerita pada minggu ini. Nah, jadi itu bisa ya Kak, bisa dipilih salah satu saja, jangan semuanya gitu maksud saya. Jadi ini pilih salah satu saja, yang mana yang menurut Kakak bisa dijelaskan kepada ASM kelas kecil di tempat Kakak, bisa digunakan. Tidak harus semuanya gitu ya. Jadi bisa pilih salah satu. Atau bisa juga dibuat tadi yang sekaligus 4 gambar begitu ya. Tapi juga harus pilih salah satu, jangan semuanya. Jadi supaya ASM kelas kecil ini bisa memahami begitu ya. Dari dia mewarnai ini ada kaitannya dengan cerita yang sudah disampaikan. Nah, di kelas tengah ini tidak ada masalah dalam baik alur cerita dan juga bahasa, dan sesuaikan lagi dengan yang tertulis ya. Jadi catatnya sama seperti kelas kecil. Nah, di sini ASM kelas tengah ini belajar tentang Daud yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, berdoa sehingga Daud dimampukan mengalahkan Goliat dengan senjata yang sangat sederhana. Nah, jadi itu juga untuk anak kelas tengah itu supaya dia tahu ketika Tuhan menolong, itu Tuhan tidak selalu harus menolong dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang canggih, hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang Tuhan menolong kita dengan segala sesuatu yang sederhana yang ada di sekitar kita. Contohnya yang dimiliki oleh Daud itu hanya umban batu dan ketapel misalnya begitu. Nah, ini untuk melihat menimbulkan dalam diri ASM kelas tengah bahwa oh ya, saya kalau minta pertolongan sama Tuhan itu bisa pakai segala cara termasuk yang sederhana. Nah, gitu. Jadi untuk dia tahu bahwa kemahakuasaan Tuhan itu bukan harus selalu yang yang melampaui gitu ya, walaupun memang ada, tetapi juga dengan hal-hal yang sederhana. Nah, lalu kemudian dia juga belajar bahwa ini Allah yang melampaui logika gitu. Jadi kalau melihat Daud dan Goliat, Daud ini harusnya kalah dengan Goliat karena secara logika badan Goliat yang besar itu bisa mengalahkan Daud. Tetapi karena Daud ini menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka logika itu bisa katakanlah diputarbalikan Tuhan juga. Nah, gitu. Jadi hal-hal seperti itu kakak-kakak akan menimbulkan rasa iman percaya anak kepada Allah bahwa kalau saya takut atau saya merasa diri saya rendah begitu ya, saya harus ingat Daud. Karena Daud saja yang kecil dan masih muda sebenarnya saat itu bisa mengalahkan Goliat karena Daud berdoa misalnya. Nah, itu jadi Daud ini menjadi contoh bagi ASM kelas tengah begitu ya, tentang kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah, dan bagaimana Daud yang muda ini sudah mengutamakan Tuhan dari sejak ia masih muda. Nah, jadi Daud itu menang bukan karena senjata, bukan karena fisiknya, tetapi Daud itu menang karena iman kepada Tuhan. Nah, jadi
itu bisa disampaikan kepada ASM kelas tengah supaya mereka juga misalnya menghadapi takut begitu ya, takut tidak naik kelas, takut takut tidak jago dalam hal-hal tertentu, minder karena tidak bisa melakukan sesuatu dan lain hal gitu ya. Mereka diingatkan kalau Tuhan itu akan mampu menggunakan engkau sesuai kehendaknya seperti Daud. Nah gitu. Kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah jadi ini bisa memberikan satu dukungan kepada anak-anak untuk mulai bertaut kepada Tuhan atau mengenali Tuhan. Nah lalu ini salah satu cara ya kakak-kakak kalau di buku 3B jilid 1 itu memang disuruh seperti ada ini ya. Kelompok gitu ya, walaupun saya kurang tahu juga anak kelas tengah ini sudah cocok atau belum dia diskusi kelompok gitu ya. Kalau bagi saya anak kelas tengah itu belum bisa ini ya, diskusi yang terlalu dalam itu belum bisa gitu ya. Nah bagusnya mereka dibuat mencari nas Alkitab gitu ya, mencari nas Alkitab yang bisa menyemangati dia. Nah ini bagaimana anak-anak boleh mencari nas-nas Alkitab yang bisa menyemangati dia. Kalau anak-anak tidak punya, kakak-kakak bisa arahkan, coba cari di Mazmur, coba cari di Amsal. Karena di Mazmur dengan Amsal itu banyak kata-kata yang baik yang bisa menyemangati iman anak-anak gitu. Jadi bisa, atau kakak-kakak mempersiapkan nas-nas tertentu yang bukan, saya tidak ingin katakan nas emas ya kakak-kakak, karena semua firman Tuhan itu baik adanya gitu ya. Semua firman Tuhan itu baik. Jadi semua firman Tuhan itu emas gitu kalau saya mau bilang gitu. Tapi kakak-kakak bisa mempersiapkan nas-nas yang memberi semangat. Nah, jadi bisa mempersiapkan dulu atau mereka diminta mencari di Mazmur, di Amsal, atau kalau mereka punya gitu ya, katakanlah nas favorit mereka gitu. Boleh saja favorit ya, tetapi kita ingatkan bahwa semua firman Tuhan itu baik adanya. Nah, jadi nas favorit itu untuk menyemangati dia. Jadi itu bisa. Nah, atau alternatif yang ketiga itu seperti ada role play ya kakak-kakak. Seperti yang di gambar ini bisa kita siapkan gambar besar gitu ya. Mungkin sebesar dinding sekolah minggunya ya, ruangan sekolah minggunya, atau ya lebih besar lah dari ASM kelas tengah misalnya. Lalu misalnya di situ mereka melemparkan sesuatu begitu, dan itu sebagai salah satu cara bahwa misalnya yang mereka lakukan itu dengan iman, itu dengan iman kepada Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Saya tidak sarankan ya role play-nya itu antara anak ASM kelas tengah yang berbadan besar dengan ASM kelas kecil. Saya tidak menyarankan itu karena kalau seperti itu kakak-kakak, saya takutnya role play-nya jatuhnya nanti kayak berkelahi. Nah, saya tidak, jangan sampai kita membuat seperti itu ya Kak. Jadi ini semua anak-anak dia harus memiliki iman seperti Daud. Besar dan kecil mereka pasti punya rasa takut begitu ya, mereka juga pasti punya tantangan untuk diri mereka sendiri. Nah, dengan ada simulasi gambar Goliat besar misalnya begitu ya, kalau memungkinkan, lalu mereka bisa tempelkan atau mereka lemparkan sesuatu yang bisa menempel begitu ya pada gambar itu gitu ya, maka itu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa seperti Daud gitu. Jadi saya tidak menyarankan role play antara yang berbadan besar dengan berbadan kecil. Saya tidak mau itu terjadi ya kakak-kakak. Nah, itu untuk aktivitas ASM kelas tengahnya. Boleh lanjut ke kelas besar. Kelas besar juga kurang lebih sama ya kakak-kakak. Jadi seperti ASM kelas tengah juga, mereka juga ingin melihat bahwa Allah itu melampaui logika, itu yang pasti ya, Allah itu melampaui logika, dan bahwa rasa takut begitu ya, itu sesuatu yang wajar, rasa takut itu sesuatu yang wajar. Tetapi gitu ya, kita memiliki Allah yang besar dari rasa takut kita. Nah, sehingga itu juga memberikan dorongan iman kepada kelas besar untuk mengutamakan Allah sejak dari dininya dia. Sehingga dia bisa belajar dari Daud dan Goliat ini, dan dari perintah pertama bahwa ketika kita katakan jangan ada atau tidak ada Allah lain dalam hidupku, maka Allah itulah yang akan memampukan aku gitu ya. Jadi itu yang harus ditekankan pada kelas besar, pada fase berbuah. Aktivitasnya tentu bisa saja mengikuti kelas tengah tadi, tapi juga bisa, nah ini juga di buku 3B jilid 1 itu diminta berdiskusi lagi ya kakak-kakak. Walaupun sama seperti ASM kelas tengah, saya juga kurang yakin nih apakah
bisa ya, tapi bisa saja dilakukan karena di sini dia diminta untuk mencari ayat gitu ya. Jadi Tuhan menyertai ada pada ayat mana gitu ya. Jadi dalam Alkitab itu ada ayat, di ayat mana itu juga boleh. Jadi itu bisa mencari di Alkitab ya. Atau juga mereka membuat pembatas Alkitab. Nah, ini bisa ada polanya, lalu ada hasil akhirnya ya kakak-kakak, yang bisa dibuat oleh ASM kelas besar. Jadi dia mengutamakan Tuhan melalui perintah atau juga artinya firman Tuhan itu sendiri, dan juga di dalam perlindungan Yesus Kristus yang sudah menebus begitu. Jadi ada salib dan juga ada Alkitab. Jadi itu bisa dilakukan untuk ASM kelas besar. Nah, lalu di Minggu tanggal 28 Januari, nah ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Ini dia dari Keluaran 20 ayat 4, lalu kemudian, nah kakak-kakak itu Keluaran pasal 20 ayat 4, ya, titik koma, pasal 32 sampai 34. Ini bercerita tentang Harun yang membuat lembu emas. Jadi jangan dipahami ya kakak-kakak, Keluaran 20 ayat 4, ayat 32 sampai 34 lagi. Enggak. Ini Keluaran pasal 20 ayat 4, titik koma, pasal 32 sampai 34. Nah, ini tentang perintah kedua, Allah sejati bukan patung, dan ini bisa dikaitkan dengan penciptaan tadi gitu ya. Kenapa Allah itu tidak boleh dibuat jadi patung yang berbentuk apapun? Karena yang berbentuk apapun itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi itu tidak mungkin Allah yang menciptakan lalu ciptaannya itu dianggap Allah juga gitu kan? Itu tidak mungkin gitu. Jadi Allah sejati bukan patung pada Keluaran 20 ayat 4. Jadi jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, itu bunyinya, dan seterusnya. Lalu kemudian contoh dari perintah kedua itu bisa dilihat pada pasal atau pada Keluaran pasal 32 sampai 34, yaitu tentang Harun dan bangsa Israel yang membuat anak lembu dari emas. Nah, itu. Jadi itu bisa dilihat lagi ya kakak-kakak, diperhatikan kembali untuk bisa dibaca ya. Jadi dibaca itu kakak-kakak ya, supaya walaupun itu dua pasal yang saya tahu ayatnya banyak banget gitu ya, tapi dibaca dulu. Nah, narasi tidak ada masalah, tetapi kemudian pada buku 3B jilid 1 ini kakak-kakak, pada narasinya itu ada bahasa yang mohon maaf ya kakak-kakak, ini membandingkan gitu antara anak-anak dengan anggota tubuh yang lengkap dengan anak-anak yang maaf tidak memiliki atau mengalami kecacatan atau kelumpuhan pada tangan. Nah, ini tolong diperhatikan bahasanya ya kakak-kakak. Seperti misalnya tadi sudah ada kepekaan kita tentang membuat perayaan Natal atau juga perayaan-perayaan hari besar gerejawi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, maka di dalam berbahasa kita juga perlu ya untuk kelas kecil ya. Ini Kak Titin boleh di slide sebelumnya ya, slide sebelumnya Kak, kelas kecil ya. Nah, itu masih di situ. Jangan sampai membandingkan gitu ya, ada anak dengan anggota tubuh lengkap dan tidak lengkap, karena memang saya tahu di buku 3B jilid 1 untuk minggu pelajaran 30 itu pada narasi kelas kecilnya itu bermaksud untuk bicara tentang tangan yang membuat patung begitu, tapi usahakan tidak menggunakan itu gitu. Jadi jangan sampai juga GSM menerima pesan gitu ya, lebih baik dengan atau tanpa tangan gitu untuk dalam tujuan tidak membuat atau membuat berhala. Ini juga harus dikritisi juga gitu ya. Nah, lalu pengolahan bahasa diperlukan agar GSM ramah ketika bertutur tentang anak-anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK. Dengan atau tidak adanya ABK ya kakak-kakak. Jadi artinya gini, jangan sampai gini, oh ya di sekolah minggu kami nggak ada anak-anak berkebutuhan khusus, jadi nggak apa-apa lah kami bilang gitu. Jangan gitu. Tetap kita harus memberikan kepekaan, keramahan, karena gini kakak-kakak, nanti di sekolah minggu ya mereka tidak bertemu. Akibatnya ketika mereka bertemu pada kapan waktu dalam hidup mereka, dalam hidup anak-anak ini, maka dia tidak akan memiliki apresiasi yang sama gitu loh dengan teman-teman yang sebaya dengan dia, karena dia melihat ada kekurangan. Jadi dengan ada atau tidaknya anak berkebutuhan khusus dalam sekolah minggu yang kakak-kakak ajar, sebaiknya bahasa yang digunakan
adalah bahasa yang ramah terhadap ABK atau anak berkebutuhan khusus. Karena dengan demikian kita juga mendidik anak-anak kita ya yang katakanlah lengkap begitu ya. Ketika nanti mereka bertemu dengan siapapun begitu yang mohon maaf memiliki kekurangan atau memiliki kebutuhan khusus, maka mereka akan menghormati, mengapresiasi sama seperti dia dengan teman-temannya yang lain. Nah, jadi seperti itu. Maka bahasanya harus lebih ramah begitu. Nah, ini dikatakan mendidik anak-anak memiliki kepekaan dan kesadaran atau afeksi yang ramah. Kalau dia nanti memiliki anggota keluarga atau dia bertemu dengan teman yang memiliki kebutuhan khusus. Slide selanjutnya, Kak. Nah, ini ya, ini yang saya sampaikan singkat penjelasannya saja gitu ya dari yang saya sampaikan tadi. Misalnya disebut di situ disebutkan adik-adik kita bersyukur karena kita dianugerahkan tubuh yang lengkap. Ada orang lain di luar sana yang tidak punya tangan. Nah, ini kan enggak ini ya Kak ya, enggak ramah gitu ya. Jadi dan sumber muara seseorang bersyukur itu harusnya adalah kasih kepada Tuhan gitu loh, dengan apapun bentuk pemeliharaan Tuhan dan bukan dengan membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi kan ucapan syukur itu tidak boleh karena membanding-bandingkan gitu Kak. Tapi benar-benar harus tulus dari hati seseorang atau hati kita karena kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita sendiri dengan tidak melihat atau membandingkan pada orang lain kayak gitu. Jadi itu salah satu juga bahasanya adik-adik kita bersyukur karena kita dianugerahkan anggota tubuh yang lengkap. Ada orang lain di luar sana yang tidak punya tangan. Nah, ini kan artinya apa nih ucapan syukur kita gitu ya? Saya rasa ini harus diolah kembali bahasa seperti ini. Nah, lalu kemudian juga bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, mereka itu yang dengan indera yang tidak mereka miliki, malah mereka mengoptimalkan indera yang memang mereka miliki untuk memiliki fungsi yang sama dengan indera-indera yang lain. Bahkan dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan ilmu kesehatan masa kini ya, sebenarnya sudah ada banyak alat bantu untuk anak-anak dengan disabilitas atau juga berkebutuhan khusus ini ya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti orang lain dengan indera atau juga dengan anggota tubuh yang lengkap begitu ya. Jadi sebenarnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus mereka sudah pada masa kini mereka sebenarnya dengan dukungan kita begitu ya. Mereka sebenarnya sudah bisa kurang lebih sama memiliki kehidupan atau juga mengoptimalkan kemampuan mereka seperti kebanyakan orang. Nah, lalu kemudian inti dari pembukaan ini mengantarkan ASM bahwa dengan anggota tubuh yang lengkap atau tidak, kita harus tetap bersyukur gitu ya. Jadi dengan anggota tubuh yang lengkap atau tidak, kita harus bersyukur dan bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu gitu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, jadi di sini kita harus membahasakan ulang ya kakak-kakak. Saya melihat ini sebagai bahasa yang ini ya, bahasa yang terlalu buat saya bisa memberi pesan atau mengirimkan pesan yang keliru begitu. Jadi artinya adik-adik begitu ya, kita kita semua berbeda begitu ya. Kita memiliki anggota tubuh yang baik begitu, jadi jangan lengkap gitu tuh anggota tubuh yang baik dan kita perlu bersyukur, harus bersyukur dan dengan apapun yang Tuhan berikan kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah itu saja, tidak usah disinggung gitu loh masalah lengkap tidak lengkap itu. Jadi semua yang Tuhan berikan baik begitu. Nah lalu kemudian pesan imannya, nah di sini ASM kelas kecil ya bisa melihat, ASM kelas kecil bisa melihat bahwa ada orang yang bisa membuat robot begitu ya, tapi Allah ini di atas ilmuwan itu gitu ya. Jadi
Allah itu lebih pandai, lebih besar dari si ilmuwan begitu ya. Jadi kita bisa memperlihatkan kemahabesaran Allah begitu. Makanya dia tidak bisa dibuat dengan apa namanya? Dibuat dengan tidak bisa dia disamakan begitu ya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu begitu. Nah, lalu kemudian apapun yang kita miliki begitu ya. Kalau tangan itu kita gunakan tidak boleh untuk memukul begitu, tapi untuk menyalami orang, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain begitu ya. Lalu mulut begitu ya, bukan untuk berteriak atau marah-marah, tapi untuk katakanlah bersyukur, berdoa, bernyanyi, menyapa, mengatakan hal-hal yang baik. Nah, ini fase berbuah gitu ya. Jadi diingatkan kembali bahwa Allah itu tidak bisa disembah dalam bentuk gitu ya, patung begitu, tidak boleh. Lalu bahwa semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita harus digunakan kembali lagi untuk hal-hal yang baik dan untuk nama Tuhan. Nah, jadi seperti itu kepada kelas kecil. Nah, ini untuk aktivitasnya mewarnai ya bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak dan memberikan yang terbaik untuk mereka gitu ya. Nah, lalu kemudian kelas tengah ya, ini juga sama seperti yang sudah ada sebelumnya ya. Ini tentang uang yang dicuri dan sebagainya ya di buku 3B jilid 1 itu. Nah, lalu kemudian tentang anak lembu emas. Jadi sudah sesuai saja baik di buku ataupun di suplemen. Nah, lalu pesan iman untuk fase berbuahnya bahwa Allah itu Maha Pencipta, tadi kurang lebih sama dengan ASM kelas kecil ya. Jadi dia tidak bisa dibanding-bandingkan dan sebaik atau semegah apapun buatan tangan manusia itu tidak bisa begitu, tidak bisa memperlihatkan kemahakuasaan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah gitu. Jadi karena semua yang bisa kita buat itu semuanya juga datang dari Allah gitu. Nah, lalu kemudian ASM kelas tengah itu belajar menyembah Allah dalam tuntunan Roh Kudus melalui hati dan iman. Lalu juga ASM kelas tengah menyadari bahwa Allah memberikan potensi dalam dirinya yang harus dijaga, dipelihara, digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan bagi diri ASM, sesama, dan alam semesta. Jadi seperti itu. Jadi melihat pada dirinya bahwa ada potensi yang baik, nah ini harus dilakukan untuk kebaikan dirinya, untuk memuliakan Tuhan, sekaligus juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, juga aktivitas, boleh ke aktivitas, Kak? Nah, ini yang bisa dilakukan ya, beragam cara dalam menyembah Tuhan. Jadi nanti bisa dibagi dalam kelompok ya kelas tengahnya. Lalu kita sudah beri tema-tema yang bisa mereka lakukan di dalam kelompok tentang ragam cara menyembah Tuhan gitu. Jadi bisa gerak dan lagu, doa gitu ya, membaca indah Alkitab, membantu dalam membersihkan lingkungan gitu ya. Ini membantu membersihkan rumah atau ruangan gitu. Lalu kalau ada yang memerlukan pertolongan, kita menolong. Nah, ini juga sama seperti tadi, kalau anak-anak ASM ketemu dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus, misalnya memerlukan bantuan, maka dia bisa menawarkan bantuan kepada temannya itu. Nah, gitu ya. Lalu untuk kelas, maksudnya kelas besar ya, Kak. Kelas besar nih, salah tulis nih. Belum diganti kelas besar. Nah, kalau ASM kelas besar itu juga belajar bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa, terlalu besar untuk digambarkan dalam pengetahuan dan kemampuan manusia. Allah itu tidak diketahui wujudnya, dan hak prerogatif Allah lah untuk menampakkan atau menyingkapkan dirinya kepada manusia seperti yang dilakukannya kepada Musa begitu. Jadi itu hak prerogatif Allah gitu. Kita tidak bisa menuntut-nuntut gitu ya. Meskipun ia tidak kita ketahui wujudnya, tapi kita melihat keberadaannya berdasarkan mata kepala kita sendiri. Kita mengalami kehadirannya melalui alam semesta, kesaksian Alkitab, Yesus Kristus, dan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Jadi
Yang penting bukan ada tidaknya patung, tetapi tentang hati yang menyembah Allah dengan iman yang penuh. Nah, perintah kedua juga berbicara tentang benda-benda, kegiatan, atau orang-orang yang dapat menjadi patung sesembahan atau berhala dalam kehidupan ASM kelas besar ya ini Kak, maksudnya ASM kelas besar ya. Contohnya aja misalnya drakor, game online gitu ya. Untuk ASM kelas besar ini kan sudah masuk salah satu salah satu hal yang bisa menyita waktu mereka ketika mereka menonton atau memainkannya. Jadi sampai bisa lupa berdoa, lupa belajar, lupa makan, lupa mandi, lupa belajar begitu. Dan kalau kita diingatkan itu malah ada yang suka marah-marah gitu ya, bahkan tidak bicara sama orang tuanya karena marah gitu. Nah, ini berarti kita sudah meletakkan sesuatu sebagai berhala. Jadi kalau di ASM kelas besar itu kita tunjukkan Kak. Kan perintahnya jangan membuat bagimu patung untuk disembah dan yang menyerupai apapun. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali ada patung begitu, atau dalam tanda kutip ada berhala yang membuat kita katakanlah menyita waktu kita gitu. Kayak drama Korea tadi ya, drakor, atau main game online gitu. Kalau diingatkan sama orang tua atau teman, kita marah-marah gitu ya. Kita bisa kayak benci dan dendam gitu. Nah, itu kan sikap-sikap yang memberhalakan sesuatu. Jadi di ASM kelas besar, fase berbuahnya adalah untuk dia melihat, ada nggak dalam tanda kutip berhala di hidup saya yang membuat saya misalnya lupa belajar, lupa berdoa, lupa ke gereja, lupa makan, lupa ini, lupa itu gitu. Sehingga itu untuk mengingatkan mereka, kalau kamu sampai karena drama Korea, karena game online begitu ya, kamu sampai tidak sekolah, kamu sampai tidak makan, tidak mandi, bahkan tidak pergi sekolah minggu gitu ya, berarti secara tidak langsung gitu ya, jangan sampai kita seperti menuduh ya Kak, secara tidak langsung mereka sudah menjadi berhala sesembahan gitu, karena kita memberikan semua waktu kita, semua yang kita punya, termasuk paket data, uang dan sebagainya begitu kan, untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini menyadarkan, memberikan titik kritis gitu ya, atau bukan sentilan, tetapi artinya kita mengingatkan secara kritis ASM kelas besar. Nah, untuk melihat jangan-jangan saya punya berhala gitu ya. Nah, itu. Lalu menyembah Tuhan itu tidak melalui ibadah saja, tapi tindakan kita sehari-hari gitu yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam keseluruhan hidup kita. Nah, jangan sampai hati, mulut, tangan, dan kaki kita malah dipuaskan atau disukakan atau dibiasakan untuk hal-hal yang jahat gitu. Sama seperti tangan tadi yang dikatakan diperingatkan gitu ya, membuat patung begitu. Nah, itu di kelas besar kita sudah bisa sampai pada tahap itu. Selanjutnya Kak, slide selanjutnya. Nah, ini jadwal. Jadi ini bisa melihat gitu ya, benarkah atau apakah saya gitu ya. Jadi kita tidak ingin bukan ingin katakanlah kayak memeriksa ASM kelas besar, tapi ASM kelas besar memeriksa dirinya sendiri gitu. Apakah saya sudah menyembah Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup saya. Nah, jadi ada contoh, mereka bisa bikin jadwal sendiri. Sehingga juga mungkin bisa diketahui di situ berapa lama dia pegang HP, berapa lama dia main game, berapa lama dia nonton drakor gitu ya. Jadi itu salah satunya. Oke. Nah, itu saja dari saya Kak untuk bahan ajar Januari 2024 ini. Silahkan kakak-kakak yang sudah pernah melakukan ini bisa mengembangkan kembali, atau bagi kakak-kakak yang baru menggunakan buku 3B jilid 1 dan suplemennya bisa mengikuti sesuai dengan yang sudah dituliskan di buku 3B jilid 1 dan juga yang sudah disampaikan melalui file yang sudah dibagikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Evi. Baik, terima kasih Kak Pendeta Happy sudah menyampaikan banyak hal tentang bahan ajar kita untuk bulan Januari. Kakak-kakak sekalian, apa yang disampaikan oleh Kak Pendeta Happy ini sangat membantu kita untuk memahami bahan ajar kita ya kakak-kakak sekalian. Maka perlulah sosialisasi ini, perlu juga pertemuan kakak-kakak sekalian, karena tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena tadi seperti Kak Pendeta Happy bilang, cara bahasa yang kita pakai itu juga harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung
anak-anak ya yang tidak sengaja karena kita tidak tahu itu adalah kurang tepat ya. Contoh, jangan membanding-bandingkan anak yang lain dengan anak satu dengan yang lainnya yang tidak lengkap, yang punya kebutuhan khusus ya. Hal-hal begitu kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan. Juga karena penciptaan ini adalah di kitab Kejadian, nah berarti juga kita harus hati-hati dalam penggunaan kata, walaupun tidak salah ya, cuma kurang tepat penggunaan Tuhan Yesus ya. Karena di Kejadian ya kita menggunakan kata Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan Yesus ya. Boleh-boleh saja tapi kurang tepat ya, seperti yang dikatakan oleh Kak Pendeta Happy. Ya, banyak sekali hal yang kita pelajari hari ini ya kakak-kakak sekalian. Itulah perlunya kakak-kakak sekalian setiap bulan ikut pertemuan ini, karena membantu kita memahami apa yang kurang kita pahami atau yang kita dapat sebelumnya tidak kita ketahui. Dengan adanya pertemuan ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan bahasa kita untuk menghadapi melayani anak-anak. Baik, terima kasih Kakak Pendeta Happy. Saya mengingatkan lagi untuk tahun 2024 yang di-share di grup itu adalah suplemen saja ya Kak Pendeta Happy. Ya, bukan bahan ajar. Ya, jadi suplemen saja. Jadi kakak-kakak sudah mempunyai buku ini ya Kakak. Ya, ini buku kita kembali ke tahun pertama ya. Buku ini adalah buku utama kita. Ini tidak di-share di grup, tetapi yang di-share di grup tiap bulan adalah suplemen. Suplemen itu tambahan, penjelasan, alternatif bahan ajar, alternatif alat peraga, alternatif lagu-lagu. Melengkapi ya kakak-kakak, karena di dalam buku ini tidak ada aktivitasnya, tidak ada alat peraga. Silakan kalau kakak-kakak yang belum punya buku ini bisa menghubungi pengurus KPA Sunode ya. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Waktu kita sudah tepat 2 jam ya. Saya pikir kita sudah cukup untuk sosialisasi bulan Januari. Bulan depan kita akan sambung lagi untuk sosialisasi bahan ajar bulan Februari. Ya, saya berharap kakak-kakak bisa bergabung kembali, sama-sama kita belajar lagi untuk menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan kita tentang Alkitab ya, karena langsung dipimpin oleh kakak-kakak pendeta kita. Karena kita yang bukan pendeta mungkin kurang banyak ya referensinya. Oke, kakak-kakak sekalian, sudah berakhir pertemuan kita. Tadi kita buka dengan doa. Kita akan tutup juga dengan doa, dengan syukur kita kepada Tuhan karena sudah bisa ikuti sosialisasi bahan ajar bulan Januari dengan baik. Ya, untuk doa penutup, ya saya minta kesediaan Kak Aneke dari KPA Sunode. Nanti setelah doa, kita akan foto bersama, nanti akan dipandu oleh Kak Titin. Baik, silahkan Kak Aneke untuk pimpin doa kita. Oke, makasih Kak Epi. Kedengaran suara saya Kak di sana? Oke. Kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Satu hati kita akan berdoa. Yang akan saya pimpin, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah mempertemukan kami, mengumpulkan seluruh kakak-kakak daripada ketua-ketua KPA resort. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah berikan cuaca yang baik pada hari ini dan juga jaringan yang baik sehingga kami dapat lancar melaksanakan pertemuan perdana kami dalam membahas yaitu bahan ajar untuk bulan Januari. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Juga Tuhan terima kasih buat pendeta Happy, pendeta Ella yang udah panjang lebar dalam pembahasan
dalam bahan ajar ini. Kami percaya Tuhan sudah menunjuk mereka turut campur untuk mengajarkan begitu banyak untuk kami, para kakak-kakak yang akan sebagai penggiat, yaitu mengajar anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan penyertaan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami pada hari ini. Tuhan berkati kami juga pengurus KPA Senode Tuhan dalam menyusun daripada program-program kami ke depannya, baik itu untuk pelatihan-pelatihan daripada untuk para guru-guru sekolah minggu. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati setiap program kerja kami di tahun 2024 ini. Hamba-Mu serahkan juga seluruh para ketua KPA Senode, resort, dan juga dimanapun mereka berada saat sekarang ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah tunjuk mereka, berarti mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang telah menunjuk mereka agar betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan saat melayani anak-anak kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini. Biarlah di bulan berikutnya, di bulan Februari, kiranya Tuhan juga menghadirkan seluruh para ketua-ketua KPA, resort, Cares. Kami percaya Tuhanlah yang akan turut campur tangan setiap pelayanan kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang ini hingga selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak.